Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Terjebak pada Perjanjian Setan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Reza, seorang pria rasional yang tak percaya tahayul, sedang mengantri bersama pacarnya Wulan untuk membeli satu porsi bakmi di sebuah warung pinggir jalan. Namun, Wulan menolak untuk membeli bakmi tersebut karena mendengar dari temannya bahwa warung ini menggunakan penglaris agar dagangannya laris, meskipun rasa bakminya biasa saja. Meskipun demikian, Reza yang tidak percaya pada hal-hal mistis tetap ingin membeli bakmi tersebut. Sejak kecil, Reza sudah tidak percaya pada hal-hal gaib, berbeda dengan ayahnya yang sangat mempercayai dunia mistis. Ada satu peristiwa di masa kecil Reza yang membentuk pandangannya ini. Suatu hari, ada laki-laki Reza hampir tertabrak motor, tetapi selamat. Ayah Reza meyakini bahwa keselamatan adiknya adalah karena jimat yang diberikannya kepada anak-anaknya. Namun, sejak saat itu, Reza justru semakin tidak percaya pada kekuatan jimat atau apapun yang berhubungan dengan dunia gaib. Reza adalah lulusan dari salah satu perguruan tinggi ternama di Bogor, di mana ia bertemu dengan Wulan, wanita cantik yang kini menjadi pacarnya. Setelah lulus, Reza mendapati bahwa mencari pekerjaan tidaklah semudah yang ia bayangkan. Sementara waktu sudah bekerja, Reza terus berjuang, mengirim lamaran dan mengikuti wawancara. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menunggu, Reza mendapatkan tawaran pekerjaan di Jawa Timur. Meskipun lokasi pekerjaan tersebut jauh, Reza memutuskan untuk menerimanya karena ia sudah menganggur selama 6 bulan. Kedua orang tuanya merestui keputusan Reza, meskipun Wulan merasa berat hati karena mereka harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Namun, demi masa depan bersama, Wulan akhirnya mengizinkan Reza pergi. Di stasiun kereta api, sebelum keberangkatan Reza, ayahnya memberikannya sebuah kujang kecil, sebuah senjata tradisional Sunda yang ia yakini memiliki kekuatan untuk melindungi Reza selama berada di Jawa Timur. Meskipun Reza tidak percaya pada hal semacam ini, ayahnya tetap memaksa agar Reza membawa jimat tersebut. Mengingat daerah yang akan Reza kunjungi dikenal memiliki aura mistis yang kuat, dan disinilah perjalanan Reza menuju Jawa Timur dimulai, membawa serta pengalaman horor yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam di dalam kereta, akhirnya Reza tiba di Jawa Timur, tepatnya di daerah Banyuwangi. Saat itu tahun 2007, dan perusahaan tempat Reza bekerja menyediakan berbagai fasilitas bagi karyawannya, termasuk sebuah mes sebagai tempat tinggal tanpa biaya sewa bulanan. Reza tinggal bersama dua karyawan lama, Indra dan Minto, yang sudah bekerja di perusahaan itu selama beberapa tahun. Selain mereka, ada juga Pak Dikin, seorang pria yang sering membantu di sekitar mes. Keesokan paginya, saat Reza sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, ia merasa kebingungan ketika melihat ranjang bajunya berpindah tempat dengan sendirinya. Tak hanya itu, keranjang tersebut tiba-tiba sudah terpotong. Karena sudah telat, Reza memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu terlalu lama dan langsung berangkat ke kantor.
Hari pertama Reza di tempat kerja cukup menyenangkan. Ia merasa bersyukur bisa bekerja di perusahaan ini karena banyak fasilitas yang diberikan, seperti tempat tinggal gratis, makan gratis, dan bahkan transportasi gratis dari dan ke kantor. Semua fasilitas ini memungkinkan Reza untuk berhemat agar uangnya bisa cepat terkumpul untuk menikahi Wulan. Malam harinya, Reza dan Indra memutuskan untuk tidur lebih dulu, sementara Minto masih di ruang tengah karena ingin menonton pertandingan sepak bola. Saat Reza sedang tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara lukisan di kamar yang jatuh. Di luar, hujan deras disertai petir yang bergemuruh, menambahkan kesan mencekam pada malam itu. Karena merasa haus, Reza bangun dan pergi ke kulkas. Saat menuju ke dapur, ia melihat Pak Dikin berdiri dekat jendela, seolah sedang merenung. Reza menyapanya, "Lagi gak bisa tidur ya, Pak?" Selain itu, Reza melirik ke ruang tengah dan melihat Minto masih tertidur di sofa. Meskipun udara di luar terasa dingin dan lembab, Reza sedikit heran. Orang kuat bangun tidur di luar, dingin begini, gak pakai selimut lagi. Namun, ada sesuatu yang membuat Reza tidak nyaman. Entah karena hujan deras di luar, atau mungkin karena bayangan-bayangan yang mulai merasuki pikirannya. Reza mulai merasa ada yang tidak beres di mes tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Reza penasaran dan bertanya kepada Minto, "Kenapa semalam kamu tidur di kursi ruang tengah?" Namun, Minto terlihat bingung dan menjawab, "Semalam aku tidur di kamar kok." Hal ini membuat Reza semakin bingung. Dia juga ingat melihat Pak Dikin berdiri di dekat jendela. Namun saat Reza bertanya tentang hal itu kepada Indra, Indra berkata, "Pak Dikin tidak tinggal di sini. Dia tinggal di rumahnya sendiri yang ada di belakang mes ini." Pertanyaan pun muncul di benak Reza. Lalu, siapa yang aku lihat semalam? Melihat kebingungan Reza, Indra merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan rahasia besar tentang mes tempat mereka tinggal. "Reza," kata Indra serius, "yang tinggal di sini bukan hanya kita saja. Rumah ini ada penunggunya." Indra kemudian menjelaskan bahwa sebelum Reza datang, mereka sudah sering mengalami berbagai kejadian mistis. Makhluk-makhluk halus yang menghuni mes ini sering menampakkan diri dengan wujud yang menyerupai mereka, seolah-olah menjadi bagian dari penghuni rumah ini. Kadang-kadang, lanjut Indra, mereka juga mengeluarkan aroma bangkai yang sangat menyengat. Suara jeritan perempuan pun sering terdengar di malam hari. Jeritan itu menyeramkan, seperti suara orang yang kesakitan atau sedang marah. Karena sering diganggu, mereka akhirnya memutuskan untuk menaruh sesaji di beberapa sudut rumah, termasuk di kamar Indra dan Minto, sebagai upaya untuk menenangkan makhluk-makhluk tersebut. Namun, Reza tetap skeptis. "Kalian terlalu percaya hal-hal yang gak masuk akal. Semua ini bisa dijelaskan secara logis. Jangan percaya tahayul," kata Reza sambil menendang sesaji yang diletakkan di sudut ruangan tanpa sengaja. Malam harinya, saat Reza hendak mengambil air dari kulkas, tiba-tiba listrik padam. Minto keluar dari kamarnya dengan wajah tegang, dan mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan. "Dengar, jeritan itu lagi," seru Minto dengan ketakutan. Indra juga keluar dari kamarnya, dan mereka bertiga mencoba mencari sumber suara tersebut. Reza yang masih tidak percaya dengan hal-hal mistis segera menuju halaman belakang karena merasa bahwa suara jeritan itu berasal dari sana. "Itu cuma suara burung di malam hari, gak ada yang aneh," kata Reza dengan nada menenangkan. Namun, tak lama kemudian, mereka mendengar suara benda jatuh di dalam rumah. Mereka segera kembali masuk dan menemukan bahwa lukisan di ruang tamu telah jatuh. Saat mereka mencoba membetulkan lukisan tersebut, Minto tiba-tiba ketakutan dan berteriak,
Orang di lukisan itu berdiri di dekat dapur dan kepalanya buntung. Reza dan Indra segera melihat ke arah dapur, namun tidak menemukan apa-apa. Meski Reza masih mencoba bersikap rasional, ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. "Kita periksa saja, siapa tahu ada sesuatu di sana," kata Reza dengan nada sedikit ragu. Mereka bertiga akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa dapur, sambil berharap bahwa apapun yang terjadi hanyalah khayalan mereka. Namun, malam itu menjadi titik balik bagi Reza yang mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Malam itu, Reza kembali terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia memandang ke arah lukisan pria yang jatuh tadi malam. Lukisan itu kini tampak berbeda. Leher pria dalam lukisan tersebut tampak tersayat dengan mengeluarkan darah. Reza merasa panik dan tiba-tiba lehernya sendiri terasa dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Napasnya tersengal-sengat hingga akhirnya ia pingsan di tempat. Saat Reza tersadar, ia sudah berada di kamarnya. Di hadapannya ada Indra yang terlihat khawatir. "Kamu pingsan semalam, Reza. Bahkan kamu sempat kesurupan. Suaramu berubah seperti suara harimau." "Jelas, Indra. Tenagamu pun jadi luar biasa besar. Kami sampai kesulitan menahanmu. Makanya Minto dan Dikin sekarang keluar cari orang pintar untuk menolongmu." Namun Reza dengan santai menanggapi, "Aku cuma pingsan kok. Gak usah bawa-bawa orang pintar. Serius, aku baik-baik saja." Setelah itu Reza pergi ke kamar Indra untuk mencekik kondisinya. Namun, alangkah terkejutnya dia saat melihat Indra bersikap aneh sambil memakan sesaji yang diletakkan di kamar. Indra tampak bukan dirinya yang biasa. "Indra," panggil Reza dengan hati-hati. Namun respon Indra malah menyerang Reza secara tiba-tiba. Makhluk halus yang merasuki tubuh Indra berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kamu berani menantang saya?" Beruntung, Minto segera datang bersama seorang ustadz. Ustadz tersebut dengan cepat melakukan doa-doa hingga makhluk halus itu keluar dari tubuh Indra, meninggalkan Indra yang lemas. Setelah kejadian itu, teror di rumah tersebut semakin menjadi-jadi. Minto, Indra, dan Reza semua merasa bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah itu dengan tenang. Mereka harus menunggu hingga esok malam karena orang pintar yang mereka panggil baru bisa datang saat itu. Sementara itu, ustadz yang datang hanya bisa memberikan doa-doa untuk menenangkan situasi, namun tidak mampu sepenuhnya mengatasi gangguan tersebut. Esoknya, orang pintar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun, Reza merasa curiga karena orang pintar tersebut masih muda dan penampilannya tidak seperti yang ia bayangkan. Setelah melakukan ritual, orang pintar itu menyatakan bahwa para penunggu rumah tersebut sudah memaafkan mereka. Namun, mereka harus tetap menyiapkan sesaji yang harus diganti setiap 3 hari sekali. Reza yang tidak puas bertanya, "Kenapa tidak diusir saja penunggunya? Apa tidak bisa?" Orang pintar itu menjawab dengan tenang, "Mereka adalah penunggu lama di sini. Energinya sangat kuat. Jika diusir, mereka akan kembali lagi. Mereka sudah terikat dengan tempat ini." Kemudian orang pintar itu tampak memandang Reza dengan tajam. "Kamu, Reza, apakah kamu pernah berburu atau membawa sesuatu yang berenergi kuat?" Reza terkejut, namun kemudian ia menyadari bahwa ia memang membawa sebuah kujang, senjata tradisional sebagai jimat. Orang pintar itu merasakan energi kuat yang berasal dari kujang tersebut. "Energi dari kujang ini bisa menarik mereka. Kamu harus hati-hati, Reza. Benda ini bukan sembarangan," ujar orang pintar itu dengan penuh peringatan. Reza mulai menyadari bahwa semua ini lebih dari sekedar kejadian aneh di rumah tua. Ada kekuatan besar yang bermain.
dan ia harus berhati-hati ke depannya. Meski ia awalnya tidak percaya, pengalaman ini perlahan-lahan mengubah pandangannya tentang dunia yang tidak terlihat. Orang pintar itu menyarankan agar Reza menyingkirkan kuda yang dibawa atau memberikannya kepada orang pintar tersebut untuk menghindari gesekan kekuatan di rumah tersebut. Ia bisa melihat bahwa Reza tidak percaya pada hal-hal gaib dan seringkali meremehkannya. Orang pintar itu memperingatkan bahwa sikap ini bisa membawa sial atau musibah kepada Reza. Namun, Reza tetap spektif karena ia selalu menganggap dirinya rasional dan tidak percaya pada makhluk gaib. Namun, ketika pacarnya, Wulan datang untuk menjenguk Dimas, segalanya berubah. Wulan tiba-tiba diteror oleh sosok yang menyamar sebagai Reza. Sosok itu menyapa Wulan dengan nada mesra, tapi ada sesuatu yang sangat salah hingga membuat Wulan ketakutan luar biasa. Melihat pacarnya ketakutan hingga histeris membuat Reza marah dan penasaran. Ia tidak pernah melihat Wulan begitu ketakutan sebelumnya dan ingin tahu apa yang sebenarnya dilihat Wulan di mes tersebut. Reza yang awalnya tak percaya pada dunia supranatural akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak tahan lagi melihat orang yang dicintainya diteror seperti itu. Apalagi teman-temannya juga sudah lelap hidup dalam ketakutan dan hanya ingin kembali bekerja dengan tenang. Reza kemudian bertanya kepada Pak Dikin, siapa dukun tertua dan paling berpengalaman di desa itu. Pak Dikin menyebut dua nama, yakni Mbah Wedo dan Mbah Arsono. Namun, Mbah Arsono sudah tidak buka praktek lagi, sehingga Pak Dikin menawarkan untuk mengantarkan Reza bertemu dengan Mbah Wedo. Akhirnya, Reza datang ke sebuah gua, tempat bersemayamannya Mbah Wedo. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di mes tersebut. Ternyata, Mbah Wedo adalah orang pintar muda yang sebelumnya sudah pernah datang ke rumah Reza. Mbah Wedo memperingatkan bahwa akan terjadi gesekan kekuatan jika kujang yang Reza bawa tidak diserahkan. Merasa sudah tidak ada pilihan lain, Reza akhirnya menyerahkan kujangnya kepada Mbah Wedo. Ritual pun dimulai. Pertama-tama, Mbah Wedo meminta Reza untuk melepas semua pakaiannya dan mengenakan kain kafan. Setelah itu, Reza dibawa ke sebuah sumber mata air yang sangat disakralkan oleh warga setempat. Banyak orang yang datang dari jauh untuk mandi di mata air tersebut karena diyakini memiliki kekuatan spiritual. Reza diminta untuk mandi di sana dan ia segera melakukannya agar ritual cepat selesai. Setelah mandi, Reza mulai mendapatkan gambaran 3 orang, yakni Indra, Minto, dan ayahnya sendiri. Mbah Wedo lalu masuk kembali ke ruangan dan memberikan 3 kelopak bunga kepada Reza untuk dikunyah dan ditelan. Ternyata ritual ini bukan hanya untuk membuka mata batin, tetapi juga merupakan perjanjian dengan setan. Mbah Wedo kemudian menjelaskan bahwa 3 orang yang muncul dalam bayangan Reza adalah tumbal yang diinginkan oleh para setan. Reza menyesal karena tidak menyangka bahwa ritual ini akan berujung pada perjanjian dengan kekuatan jahat. Dia mulai sadar bahwa mungkin ini adalah cara Mbah Wedo untuk membuatnya tidak lagi meremehkan hal-hal gaib. Namun, sudah terlambat. Mulai besok, hidup Reza tidak akan pernah sama lagi. Ia akan mulai hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata, dan kehidupannya akan berubah selamanya. Setelah Reza menyelesaikan ritual dengan Mbah Wedo, ia segera pulang. Namun, di tengah perjalanan, Reza teringat bahwa ia lupa mengambil pemberian dari Wulan yang tertinggal di gua. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk kembali ke sana. Indra yang merasa khawatir mengikuti Reza. Perjalanan kembali ke gua terasa panjang dan melelahkan. Mereka berlari selama berjam-jam, namun anehnya, mereka tidak juga menemukan gua yang mereka cari. Langit di atas hutan masih gelap,
Meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi, hutan itu tampak seperti tidak mengikuti aturan waktu yang biasa. Ketika Reza akhirnya menemukan tasnya di antara semak-semak, ia merasa lega. Namun, ketika ia membalikan badannya, ia menyadari bahwa Indra telah menghilang. Tiba-tiba, beberapa makhluk kerdil yang menyeramkan muncul dari kegelapan hutan. Reza merasa ketakutan, tetapi alih-alih menyerangkan, makhluk-makhluk itu justru berlutut dan menyembahnya. Ini membuat Reza semakin bingung dan takut. Keesokan harinya, Reza terbangun di sebuah rumah warga dengan Minto berada di sampingnya. Namun, Reza merasa aneh saat mendengar azan berkumandang. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia pun segera keluar rumah dan meminta orang-orang di sekitarnya untuk mengguyur tubuhnya dengan air. Ketika akhirnya Bawarsono datang, Reza melihat bahwa Indra terbaring tak sadarkan diri di ruangan lain. Reza yang masih bingung dengan kejadian sebelumnya bertanya kepada Minto tentang apa yang sebenarnya terjadi. Minto menjelaskan bahwa selama 2 hari, Reza dan Indra menghilang tanpa jejak. Untungnya, Pak Dikin segera memanggil Bawarsono yang kemudian berhasil menemukan mereka berdua. Bawarsono yang mengetahui bahwa Reza telah melakukan perjanjian dengan setan mendekati Reza. Reza merasa sangat menyesal karena niatnya hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di mes tempat ia tinggal. Bawarsono kemudian menjelaskan bahwa mes itu dulunya adalah milik sebuah keluarga ningrat berdarah biru yang memiliki banyak misteri. Dulu, sering terdengar kabar bahwa anak-anak keluarga itu meninggal secara misterius, tetapi proses pemakamannya selalu dirahasiakan. Warga desa akhirnya curiga bahwa keluarga tersebut telah melakukan pesugihan dengan menjadikan anak-anak mereka sebagai tumbal. Kemarahan warga memuncak hingga keluarga tersebut dibantai habis. Yang paling parah adalah nasib istri keluarga itu yang tewas dipenggal kepalanya dan kepalanya kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kini, arwah-arwah mereka menghantui tempat itu. Bawarsono mencoba menyelamatkan Indra, namun sebelum ritual dimulai, ia memperingatkan Reza untuk tidak membuka matanya selama apapun yang terjadi. Saat ritual berlangsung, Reza tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang sangat menakutkan. Arwah Indra dijemput oleh sosok setan. Akhirnya, Bawarsono mengungkapkan bahwa setan tersebut menolak untuk menggantikan tumbal yang telah ditetapkan. Jiwa Indra telah diambil, tidak bisa diselamatkan lagi. Reza, Minto, dan Pak Dikin terkejut dan sangat terguncang oleh kenyataan ini. Dalam penglihatannya, Reza menyaksikan bahwa Minto juga akan menjadi tumbal berikutnya. Minto yang semakin ketakutan segera meninggalkan rumah tersebut. Saat Minto keluar, Reza melihat seorang anak kecil yang sedang memakan sesajen yang ada di rumah itu. Anak tersebut kemudian berlari menuju kamar mandi dan melompat ke dalam sumur tua yang ada di sana. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam sumur. Sosok perempuan muncul, mengungkapkan kata-kata menyeramkan. "Kamu mau main sama anakku?" Perempuan tersebut ternyata adalah arwah istri dari keluarga ningrat yang kepalanya dipenggal dan dimasukkan ke dalam sumur, seperti yang diceritakan oleh Bawarsono. Reza melihat Minto yang sedang makan sesajen bersama penunggu rumah itu. Saat itu, Pak Dikin mendapatkan kabar bahwa Minto telah meninggal setelah keluar dari rumah tersebut. Reza merasa sangat sedih dan terpukul karena baru saja mengenal kedua sahabatnya. Namun kini mereka semua telah hilang. Keesokan harinya, Reza memutuskan untuk segera kembali ke Bogor. Ia sadar bahwa korban tumbal selanjutnya adalah ayahnya sendiri. Dia bertekad untuk menghentikan kutukan itu, namun hanya bisa berharap bisa melihat ayahnya sebelum semuanya terlambat.
Di stasiun, Resa menelpon ibunya dan memintanya untuk segera mencari orang pintar karena keselamatan ayahnya terancam. Namun, Resa sangat terkejut ketika ibunya memberitahu bahwa ayahnya sedang kritis karena jatuh dari tangga. Sesampainya di rumah sakit, Resa mendapati ayahnya sudah meninggal. Meskipun terpuruk, Resa merasa sedikit terhibur ketika Wulan, pacarnya, datang mengunjunginya. Wulan meminta maaf karena telah membuatnya khawatir dan merasa bersalah. Resa ingin menceritakan pengalaman horornya di Jawa Timur. Namun pembicaraan mereka terpotong oleh panggilan ibunya. Setelah Wulan pulang, Resa berbincang dengan ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa sebenarnya sudah lama ayahnya menderita penyakit yang bisa membuatnya terjatuh kapan saja. Resa mulai sadar bahwa ayahnya meninggal karena penyakit, bukan karena kutukan. Namun, paniknya tak tertahankan ketika ia menyadari bahwa setan menginginkan tumbal orang yang sehat dan dicintainya. Dan orang ketiga yang akan dijadikan tumbal adalah Wulan, pacarnya. Dengan putus asa, Resa berlari ke jalan besar. Ia terkejut melihat kekacauan akibat kecelakaan beruntun, dan hatinya hancur ketika ia melihat bahwa Wulan telah tewas tertimpa mobil bus. Jeritan pilu keluar dari mulutnya, melambangkan penderitaan batinnya yang mendalam. Akibat perjanjian dengan setan, orang-orang yang ia sayangi menghilang satu persatu. Meski dia mendapatkan kenikmatan duniawi seperti jabatan tinggi, popularitas dan kekayaan, semua itu tidak memberinya kebahagiaan. Setiap kali mendengar azan, ia merasakan kesakitan yang luar biasa, seolah tubuh dan jiwanya terbakar. Dalam keputusasaannya, Resa menyadari bahwa dunia gaib itu benar adanya. Ia teringat bahwa toko bakmi favoritnya dulu ternyata memang menggunakan penglaris. Penyesalannya datang terlambat, dan kini ia terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.